Hai teman-teman, kembali lagi bersama Miss Nurul. Hari ini kita akan belajar mengenai teori atom Bohr. Tidak terasa ya, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru. Tahun baru biasanya diidentikan dengan perayaan kembang api yang berwarna-warni. Tapi kalian pernah penasaran gak sih, gimana kembang api bisa berwarna-warni? Padahal awalnya cuma batang yang kemudian disulut api. Nah, ternyata peristiwa tersebut bisa dijelaskan secara kimia loh, yaitu melalui teori atom Bohr. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford menyebutkan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif yang merupakan terpusatnya massa. Di sekitar inti terdapat elektron yang bergerak mengelilinginya dalam ruang hampa. Teori atom Rutherford ini memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menjelaskan kestabilan elektron dalam mengelilingi atom. Kelemahan dari teori atom Rutherford akan dijawab oleh teori atom Bohr. Kalau kita gambarkan teori atom Rutherford, model atomnya seperti ini. Ada ruang kosong, ada inti atom yang bermuatan positif, kemudian ada elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti. Sesuai dengan hukum fisika, secara alami, kalau muatan negatif dengan muatan positif itu tarik-menarik. Tentunya, harusnya, elektron akan tertarik ke inti yang bermuatan positif. Apalagi, elektron yang bergerak terus, lama-lama akan kehilangan energi dan dapat jatuh ke inti. Ini tidak dapat dijelaskan oleh Rutherford. Jadi, Rutherford tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak dapat jatuh ke inti. Yang bisa menjelaskan ini yaitu ilmuwan selanjutnya. Mari kita ulas teori atom Bohr. Nah, jadi teori atom Bohr ini sangat erat sekali dengan spektrum atom, karena teori ini bertolak dari spektrum atom hidrogen yang mempunyai garis-garis tertentu. Berikut merupakan penggambaran teori atom Bohr. Bohr menggambarkan atom sebagai inti yang bermuatan positif, kemudian ada elektron pada lintasan tertentu. Jadi, lintasan ini oleh Bohr disebut sebagai kulit atom atau simbolnya adalah N kecil. Ada kulit pertama, kedua, ketiga yang masing-masing terisi elektron. Elektron tidak jatuh ke inti. Menurut Bohr, karena elektron ini berada pada keadaan stasioner. Stasioner itu apa? Stasioner itu yaitu tidak melepas ataupun juga tidak menerima energi. Sehingga karena tidak melepas maupun tidak menerima energi, elektron itu tetap berada pada lintasannya. Secara garis besar, teori atom Bohr membahas atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi yang disebut dengan eksitasi. Sedangkan jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi yang disebut dengan emisi. Meskipun dapat menjawab kelemahan dari teori atom Rutherford, teori atom Bohr ini masih memiliki kelemahan, yaitu diantaranya tidak dapat menjelaskan penyimpangan spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen. Lintasan elektron pada kenyataannya berbentuk elips, bukan lingkaran, dan posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Selain itu, teori atom Bohr ini tidak dapat menjelaskan efek Zeeman, yaitu peristiwa terpisahnya spektrum garis ketika dilewatkan pada suatu medan magnet. Kelemahan pada teori atom Bohr ini dilengkapi selanjutnya pada teori atom mekanika kuantum. Nah, itu dia penjelasan mengenai teori atom Bohr. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.